Para bijaksana yang Hosea hormati, Hosea coba untuk membuat rangkuman dari 18 tingkat neraka untuk menjadi referensi bagi kita. Mungkin gambar-gambar di dalamnya ada yang agak-agak serem-serem begitu, mohon kenakan hati. Kalau kita tidak lihat, kita tidak tahu. Kalau kita sudah lihat, kita baru akan mempertimbangkannya. Jadi dikatakan bahwa kondisi di neraka itu disebut anantarya, tidak berdaya, sama sekali tidak berdaya. Karena kalau sudah di neraka itu bukan hukumannya 1 tahun, 2 tahun, bukan hitungan tahun, tapi hitungan kalpa. Dan tidak ada sedetik pun bisa berhenti untuk tidak dihukum. Kenapa? Karena itu terhubung dengan kesadarannya. Kalau kesadaran kita masih ada kejahatan itu, maka memang tidak bisa berhenti hukuman yang ada di neraka. Kemudian walaupun di neraka itu jumlah penghuninya sedikit, tetapi akan terasa sesak, akan terasa menyesak. Itu disampaikan oleh Buddha Bodhisattva Siddhigarba beliau. Bahkan ketika hanya 1 orang pun itu sangat terasa sangat sesak. Ya itu pasti ya, begitu ke neraka saja sudah sesak. Kemudian tidak ada hukuman yang bisa dihindari di sana. Bukan cuman hukuman, oh dia pembohong, ditaruh di neraka cabut lidah, bukan cuman demikian. Tetapi satu demi satu itu harus diselesaikan. Kemudian tidak ada keringanan dan toleransi, tidak ada. Di sana tuh tidak ada yang namanya KKN, ya. Kemudian dia akan merasakan kematian yang berulang tanpa istirahat sejenak pun, kesakitan, kematian, penderitaan yang berulang tanpa istirahat sekali sejenak pun. Kemudian kemungkinan terbebas dari neraka itu sangat-sangat kecil. Terutama sekali ada neraka yang tidak mungkin bisa dibebaskan. Para bijaksana yang Hosea hormati, 18 tingkat neraka itu dikatakan oleh Bodhisattva Siddhigarba beliau bahwa itu hanya 18 neraka besar. Sedangkan masih banyak, masih ratusan, bahkan ribuan neraka-neraka yang lainnya terus terbentuk karena ulah manusia. Mari kita sama-sama saksikan video 10 menit ini. Xie Gui Qian. Neraka pencabut lidah, fitnah, bohong, menipu, menyumpahi, bergosip, neraka gergaji hati, neraka pohon dan pembunuhan. Neraka ini sangat panas. Neraka timbangan, jadi neraka pengadilan. Neraka api besar, neraka di mana orang tidak berhenti dihinakan dengan api. Neraka pengukus. Neraka pengukus ini juga sangat mengerikan sekali. Neraka gunung tombak, dilempar ke dalam gunung tombak dan kemudian merasakan kesakitan yang luar biasa. Neraka gunung es. Neraka di gunung es ini kulitnya pun bisa ngelotok karena neraka kuali minyak. Kulitnya dilontokkan dulu kemudian dilempar ke kuali minyak. Neraka binatang buas, diinjak-injak oleh binatang buas dan dimakan sampai habis. Neraka batu penindih, digilas sampai hanya hancur dagingnya. Neraka kerbau baja, neraka kolam darah. Kolam darah ini termasuk kolam kotoran yang sangat bau sekali. Neraka bunuh diri. Makanya dikatakan jangan memikirkan untuk bunuh diri, karena bunuh diri pasti harus masuk neraka. Neraka hukuman mati. Karena orang yang bunuh itu berarti tidak berbakti. Neraka gunung api. Neraka yang sangat panas sekali. Neraka mati penggiling. Jadi di neraka ini orang akan seperti di blender ya. Neraka kapak api. Kemudian
Ini adalah neraka yang terakhir, neraka kapak api. Para bijaksana yang Hoshe hormati, kita percaya neraka ada. Kita bisa memperbaiki diri kita, kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kembali kebudahan kita. Kita tidak percaya neraka tetap ada, dan kita tetap harus berhadapan dengan karma buruk kita. Buddha tidak datang ke dunia ini menderita dan hanya untuk membohongi manusia, tidak demikian. Terbukti Buddha datang dan berkapasitas. Apa yang disampaikan Buddha di dunia ini adalah merupakan tuntunan yang luar biasa bagi kita untuk patut kita yakini, untuk patut kita percayai. Walaupun hari ini pembinaan kita masih terbatas, kebiasaan buruk kita masih banyak, karma kita masih banyak yang belum habis, tetapi hari ini kita beruntung, kita sudah mengetahui kapasitas sejati kita. Setiap saat kita tidak jauh-jauh amat tersesatnya, kita bisa tarik diri kita kembali kepada fokus kepada pintu suci kita, fokus kepada nurani kita. Tidak membiarkan badan ini melakukan kejahatan karma buruk sehingga kita harus bertanggung jawab dengan tidak ada habis-habisnya di alam neraka. Para bijaksana yang Hoshe hormati, ketika membuat video ini pun, Hoshe sendiri pun sebenarnya penuh introspeksi diri. Karena bagaimanapun juga, contohnya saja neraka cabut lidah. Siapa yang tidak pernah melakukan karma ucapan? Semua orang pernah melakukannya. Tetapi setelah kita memohon ketuhanan dan membina diri kita mulai mengurangi, memperbaiki, dan terus memperbaiki diri kita. Setiap hari kita berketau itu, kita bertobat atas karma buruk yang kita lakukan dan mengusahakan karma baik, kebajikan, pahala baik pada esok harinya. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini, jadi boleh dikatakan bahwa manusia walaupun bisa lolos dari hukuman di dunia, walaupun hukuman manusia maksudnya, di dunia saja tidak ada peluang untuk lolos dari hukuman langit, argojo langit. Dan tidak ada di neraka apalagi, tidak ada kondisi yang bisa memungkinkan kita lolos. Kecuali kalau di dunia ini kita sadar dan kita sudah membebaskan diri kita dari karma buruk kita, kembali kepada kapasitas kita. Kita tidak lagi ada beban di dunia ini, dan kita sudah hidup dengan tujuan yang sangat-sangat jelas sekali, yaitu mencapai kembali kapasitas kebudahan kita, terbebas dan kembali ke nirwana. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon lamun sepewan sien pusata setape. Mohon para pandita berwelasasi dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memaklumi dan memberikan petunjuk. 谢谢梁师慈悲，谢谢各位前贤。